Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insya-Allah. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Artinya hadis ini kuat. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahawa dunia itu mal'un, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun wa ma fiha, dan terlaknatlah apa-apa yang ada di dalam dunia. Ini bahasa Nabi. Jadi ketika Nabi menyebutkan dunia terlaknat, tentu yang memberitahu itu adalah Allah. Kita ini tidak tahu kita sedang berada di mana kecuali diberitahu oleh Allah. Seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis, dan tidak ada para nabi yang memberitahukan posisi kita, sampai hari ini kita tidak tahu kita berada di atas dunia. Karena kita tidak bisa keluar dari dunia untuk mengetahui di mana kita berada. Sama seperti seekor semut, kita letakkan di atas global atau peta yang sangat besar, kita suruh jalan, dia tidak tahu dia sedang berada di mana. Yang kasih tahu dia, kita yang bisa melihat peta tersebut. Jadi itulah kenapa Allah utus Nabi untuk memberitahu bahawa kita ini sedang berada di atas dunia. Dan ternyata Nabi menyebutkan, setelah Nabi memberitahu kita sedang mengalami hari-hari di atas dunia, Nabi kasih tahu, ini yang sedang engkau tempati ini adalah tempat yang terlaknat. Jadi Nabi yang beritahu Allah melalui Jibril alaihi salam. Ad-dunya itu dari segi bahasa artinya rendah. Allah sengaja menamakannya dunia untuk menunjukkan kualitas tempat tinggal kita sekarang, yaitu kualitas yang sangat rendah. Berasal dari kata dana yadnu, artinya tempat yang rendah. Ad-dunya yaitu tempat yang rendah. Nah, kenapa dunia ini terlaknat? Karena dunia ini yang menjadi penyebab orang bisa menjauh dari Allah.
terlena dengan dunia menyebabkan orang lupa dengan tujuan hidup. Padahal kita sudah dikasih tahu tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya dengan tujuan menyembahku saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dan bangsa jin, tujuannya hanya satu, agar kita menyembah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu. Lalu kita ditempatkanlah di satu tempat yang terlaknat. Ini kan agak kontroversi. Kita disuruh menyembah, tapi kita dilahirkan dari alam rahim, diletakkan di atas dunia. Jadi apa tujuannya ini? Agar penyembahan kita berhasil diketahui murni atau tidak murni, ikhlas atau tidak ikhlas setelah melewati masa ujian. Jadi dunia ini tempat ujian. Kita disuruh menyembah di atas tempat terlaknat untuk sebagai tes atau menguji sejauh mana keikhlasan kita menyembah Allah di tengah-tengah tempat yang banyak sekali menipu kita. Makanya tempat ini di dalam pandangan Allah ini tempat yang sangat rendah dan terlaknat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang posisi dunia dibandingkan akhirat. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dunia itu perbandingannya dengan akhirat itu bagaikan setetes air dibandingkan dengan samudra. Jadi kata Rasulullah, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara ila subabah fil yammi falyanzur bima tarja'. Ini salah satu hadis riwayat Muslim. Rasulullah mencoba menggambarkan begitu rendahnya dunia dibandingkan akhirat. Perbandingannya, kata Rasulullah, bagaikan engkau meletakkan ujung jari telunjukmu ke dalam air, lalu ketika engkau angkat meneteslah tetesan air. Jadi ada satu tetesan air, dan tetesan air itu, kata Rasulullah, itulah dunia, sedangkan akhirat al-yam, iaitu samudra. Man bayangkan betapa luasnya samudra, betapa kecilnya dunia. Setetes air. Samudra itu kan kumpulan lautan. Jadi kan laut ujung belang mentang. Itu samudra, itu kumpulan lautan-lautan yang bersambung. Samudra. Jadi satu tetes air dunia perbandingan dengan kebahagiaan akhirat adalah samudra. Jadi jauh sekali, jauh dan sangat lebar perbandingannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika melewati satu bangkai kambing, jadi ada kambing mati, Rasulullah bersama sahabat lewat di depan bangkai kambing itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau terima bangkai kambing ini? Maksudnya siapa yang mau bawa pulang bangkai kambing ini? Semua sahabat mengatakan tidak, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Jadi Rasulullah mengatakan, begitulah permisalan dunia dibandingkan akhirat. Dunia itu adalah bangkai.
bangkai, kata Rasulullah. Jadi disuruh bawa pulang pun tak ada yang mau, disuruh ambil pun tak ada yang mau. Itu bagi mereka yang menyadari tentang dunia. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan dunia lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Dalam hadis riwayat Tirmizi kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah junah ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma." Seandainya dunia itu lebih atau menyamai sayap seekor nyamuk, maka sungguh Allah tidak akan memberi kafir makanan dan minuman. Jadi maksud Nabi, kalau dunia itu kualitasnya atau kedudukannya sama dengan seekor sayap nyamuk, maka itu sudah bagus. Artinya itu sudah mantap itu kata. Tapi lebih rendah. Karena lebih rendahlah makanya Allah tidak peduli makanan dan minuman Dia berikan kepada orang kafir yang tidak mempercayai Allah sebagai pencipta. Artinya dianggap sama-sama hina. Alah tajuk aju bacut. Begitulah kira-kira. Jadi maksud Allah, orang-orang yang hari ini tidak percaya Allah sebagai pencipta, orang-orang kafir yang syirik, malah mempercayai Yesus sebagai Tuhan mereka, mempercayai Siddhartha Gautama Tuhan mereka, Wisnu, Shiva, Brahmana. Kata Allah, ini orang-orang ini sudah kucipta, kusuruh sembah, lalu dia mengkhianatiku. Seandainya dunia ini berharga, sungguh tidak akan kuberikan makan dan minum untuk mereka kalau dunia ini berharga. Tapi karena dunia pun tak berharga, ya sudahlah, dilabuan mandum oleh Allah, kacau aja dengan dunia, kacau aja makanan-makanan, minuman pajuh, kata Allah. Nanti di akhirat rasakan. Jadi maksudnya kita seperti orang kaya, datang pengemis-pengemis misal ke rumah, lalu kita hitung uang kita miliaran, lalu kemudian isteri kita mengatakan bahawa abang ada orang minta-minta di luar rumah. Kata si abang yang kaya sekali ini, kata suaminya, ajuk 20 ribu kerame-rame awaknya. Enggak dia fikir pun 20 ribu itu karena uangnya miliaran. Begitulah rendahnya dia anggap pengemis itu dalam mata orang kaya. Maksud Nabi, begitulah rendahnya dunia. Makanya kita sekarang sedang tinggal di tempat yang tidak ada harganya dibandingkan akhirat. Maka disebut oleh Nabi terlaknat. Ini tempat terlaknat, tempat rendah, tidak punya kedudukan pun, bahkan seekor sayap seekor nyamuk pun tak menyamai rendahnya dunia. Lalu Nabi sambung, wa mal'unun wa ma fiha. Selain zatnya terlaknat, makhluk yang bernama dunia ini terlaknat, isi di dalamnya pun terlaknat. Kalau bapa ingat, ada salah satu hadis tentang Isra' Mi'rajnya Nabi, itu dunia itu dilambangkan oleh Allah seorang nenek tua yang memanggil-manggil dari kejauhan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa nenek tua itu? Kata Jibril, itulah dunia yang semakin tua, semakin tua. Kita ini kan enggak tahu apa-apa karena kita enggak berada di atas ruang lingkup dunia, Pak. Seandainya kita posisi malaikat, itu mereka tahu nyawa arwah ni tengah di atas dunia. Cuma karena kita enggak bisa keluar dari dunia, kita enggak tahu, kita di dalamnya. Jadi terlalu luas dunia ini dalam pandangan kita, maka kita enggak bisa tahu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tadi menyebutkan juga selain dunia makhluk ini terlaknat, dunia ini kan salah satu makhluk Allah. Langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah. Dunia ini zatnya juga makhluk Allah. Dibuat hina oleh Allah sebagai tempat ujian.
terlaknatlah juga bukan orang-orang, terlaknatlah apapun yang ada di dalam dunia. Ini maksudnya mereka yang jatuh dalam tipu daya dunia, maka mereka pun ikut terlaknat. Jadi dunia ini punya karakteristik ada tipu daya. Makanya makanya Allah mengingatkan berulang-ulang di dalam Al-Quran dengan berbagai bahasa bahawa dunia ini mata'ul ghurur, dunia ini hanya tempat bersenang-senang, ya, yang menipu, ya, dunia ini panggung sandiwara, dunia ini pura-pura. Maka terlaknatlah semua yang menuhankan dunia, terlaknatlah orang-orang yang termakan tipu daya dunia, terlaknat. Ini maksud Nabi. Kita ini ketika kita terjebak dengan tipu daya dunia, kita pun ikut rendah. Ketika hidup kita hanya kita perkirakan untuk makan minum, maka kita menjadi manusia yang rendah. Ketika jabatan telah membuat kita lupa diri, kita pun rendah, terlaknat. Jadi orang malam gaduh minta peng, dan pengnya termasuk bahagian daripada dunia. Kita disuruh cari nafkah, tapi disuruh bawa untuk ketaatan, bukan untuk menyembah dunia. Sekarang cuba lihat, orang hari ini gaji banyak, tapi yang dia fikirkan dia buang ke dunia. Yang dia fikirkan adalah jalan-jalan, ya, dia bersenang-senang, meluaskan rumahnya, ya, lalu kemudian dia beli perhiasan yang tak habis-habisnya, ya, di tangannya sudah 50 manyam, itu di rumahnya 150 manyam, itu sudah 200 manyam. Hidupnya hanya asai napeng blomo, sedekah tak ada, bantuan yatim tak ada, semua hidupnya asal ada wang beli emas, emasnya disimpan, dipakai sampai mati, dia hanya memikirkan itu, tidak ada amalnya. Ini dia pun termasuk yang terlaknat di atas dunia. Jadi semua yang menyembah dunia, kata Nabi, mal'un, terlaknat. Yang hidup hanya dengan menonton televisi siang malam sampai hendak solat subuh, terlaknat. Semua kesenangan yang ditawarkan dunia terlaknat. Saking terlaknatnya, tidak ada yang nyaman satupun ketika sudah melampiaskan nafsu. Coba lihat gaya orang ketika sudah melakukan dosa untuk melampiaskan nafsu dunia. Adakah kenyamanan hidup? Tidak, karena dia berada di dunia yang terlaknat dan dia tertipu oleh isi dunia. Habis melakukan dosa, tidak ada yang bisa tidur nyaman. Pencuri tidak bisa tidur nyaman, ya, perampok juga begitu. Orang yang berjudi hidupnya disiksa oleh dunia. Seorang isteri yang melawan suami disiksa oleh dunianya. Dia sibuk memikirkan bagaimana cara melepaskan diri dari suaminya. Dia tidak ingin taat, dia tidak ingin lakukan ini dan itu. Kerja hari-hari hanya joget-joget di depan TikTok saja. Sakit oleh hanya habis peng untuk urusan-urusannya. Makanya orang kalau sudah mendunia, hidupnya apa? Itu enggak dekat lagi dengan Allah. Ini yang dimaksud oleh Nabi, terlaknatlah dunia dan isinya, yaitu tipu dayanya. Maka oleh karena itu harus hati-hati, ya. Ali bin Abi Talib dalam salah satu asar yang sahih itu menyebutkan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Yang meninggalkan kita hari ini adalah dunia, yang mendatangi kita hari ini adalah akhirat. Jadi dunia itu mudbirah, terus membelakangi kita. Ini dunia ini kan berumur dia, semenjak dicipta dia ini punya umur. Dan bumi ini sebelum kita tinggal itu sudah lebih dahulu ditinggali oleh bangsa jin, ya. Bangsa syaitan, nenek moyangnya iblis, itu duluan tinggal di dunia dan kita nggak tahu berapa ribu tahun. Barulah kemudian mereka karena ketakwaan dan ketaatan mereka diangkat, diizinkan tinggal di surga bersama para malaikat. Barulah kemudian dicipta Adam dan Hawa.
Lalu kemudian diturunkan dengan cerita yang sudah kita tahu, diturunkan ke dunia. Jadi kita menyambung umur dunia yang sudah second dari iblis. Ada barang second dipakai oleh jin, oleh syaitan. Kita sambung, kita tengok. Makanya umur dunia ini mudabbirah, kata Ali bin Abi Thalib. Ini asarnya sahih, kuat sekali derajat hadisnya ini. Jadi semakin dunia meninggalkan kita, makin tua, makin tua. Sedangkan yang datang dari arah sana adalah akhirat. Semakin dekat, semakin dekat. Dan tanda-tanda dikasih tahu sama Nabi. Banyaknya pembunuhan, banyaknya gempa, terjadi zina merajalela, orang bodoh jadi pemimpin, yang pintar dipenjara, yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Kan ini sekarang kejadian di depan mata, Pak. Semuanya terbukti, satu-satu datang ni. Kita terus ngejar nenek tua. Yang gadis cantik dari belakang kita tinggalkan. Seharusnya kita tak sambutnya. Akhirat yang akan segera datang ni, ini tak lama lagi ni, Pak. Yang segera datang akan berganti dimensi menjadi dimensi akhirat. Ini gadis cantik bidadari mau datang. Seharusnya kita sambut yang ini. Anehnya kita, yang ini kita berlari darinya. Yang nenek tua yang semakin meninggalkan kita dah late-late. Jadi judul ceritanya Late Nek Tua. Tertipulah kita. Untuk akhirat tidak ada persiapan, untuk dunia kita kejar. Padahal dia berlari meninggalkan kita, makin terus jauh-jauh. Inilah kita. Jadi yang punya uang, yang terfikir cuma mobil, ganti ban mobil, pakai beli video layar dalam mobil, kemudian di atas motor harus nak antena, lalu kemudian sampai truk bak lampu motor harus yang di belakang harus ada lampu warnanya ini, di depan mobil juga ini. Sampai truk kanan kita berfikir untuk dunia, padahal kalau kita sedekah, kita sedang menyambut gadis yang cantik di belakang sana. Tertipulah, maghrur, kita tertipu. Orang-orang yang hari ini mengejar dunia disibukkan dengan memikirkan gajinya berapa, tidak pernah memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk masuk ke surga dengan gajinya. Enggak. Jadi gaduh fikir pendamong, peng tebit hana fikir. Disitulah Rasulullah tadi mengatakan, terlaknatlah dunia dan terlaknatlah isi di dalamnya.